siapa yang sholat tapi sholatnya tidak memberikan efek untuk menjauhkan diri dari durhaka yang disebut fahsya dan munkar, hakikatnya dia bukan semakin dekat kepada Allah, tapi dia makin jauh. Bahwa khusyuk itu adalah antasya'a qulub, khusyuk itu di Assalamualaikum. Halo guys, para pecinta kuningan hati. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga loncengnya, gratis dan jadi ibadah loh. Kalau udah, yakinlah bakal barokah lahir batin dan rezekinya pasti berlimpah rutin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni al-hikmata wa ta'wila. Allahumma ij'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariq qadiriyah sabadiyah mursyiduna wa murabbi arwahina Syekhuna Al-Mukarram Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Al-Masrul. Semoga dengan kesempurnaan karamah beliau hidup kita senantiasa diapim, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Yang mulia para wakil talqin, khususnya ingkang kakapun terkasih Profesor Abah Jagat, para alimul ulama, para ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bidadara, semua akhwat ini namanya bidadari. Ada yang protes sama saya, Kiai, yang muda. Bulan ini disebut bulan ulama. Jamaah rahimakumullah, Isra itu artinya berjalan, tetapi berjalannya pada malam hari. Mi'raj secara bahasa artinya naik. Naiknya pakai tangga atau pakai kendaraan. Bapak pulang ke rumah hujan, genteng bocor. Bapak naik, genteng Mi'raj. Iya. Di atas asap, Bapak naik. Jawab Bapak Rasulullah itu Mi'raj kan pakai buruk. Buruk itu apa? Kendaraan. Naik kendaraan. Bapak menaikkan ibu. SK Kemenag harus PPKM lagi.
Atuh ceramah gitu jadi tongeng ceramah ka Istiqlal itu tapi kayeuna menurut kene ngan teu bari protes. Kenapa? Dress code. Naon namina teh ajengan dress code ajengan nah. Oh bari Istiqlal terjadi kekulutus kene punten dong sekali deh punten ada jangan ngomong itu pakai tajwid dulu sebalik insyaallah disyukur sampai kabeh sebut ustaz ya Allah ya Rabbana kita tidak tahu tidak mafhum. Wah, bukan di Jakarta. Di mana? Di dia, di Sirna. Di akalan ke 100 ribuan. Lain ada hakikat mah. Itu tahu hakikat kemerdekaan Bapak itu jika Bapak sudah bisa menyirnakan rasa di Sirna. Eta. Pas kena repot kan. Tapi kiai ku kulutus kene ajengan. Kenapa? Karena tidak jadi ceramahnya banyak yang batal. Karena ada PPKM. Dari PPKM makin jelas bahwa virus corona itu asalnya dari Cina, Pak. Corona. Cingkok. Dalam munti Eropa mah misterona. Munti panyalu ujang rona. Dia mah corona. Omna. Oke. Sebut lagi Syekhuna Al-Mugarrong. Segala digarong itu tadi. Lah di Jakarta ditanya. Oh, cerita. Berbagai bahasa Cina hanya ho kowe alek tapi gak ilahan hidup Islam ngejawab cek singko kowe alek puasa alek lebaran di Indonesia halal ya nah ulang deh mas sebenarnya orang bantai deui we ku dikir banyak teu ngacir entong nih ceramah engke sholat orang oge pun tanpa dibatasi lah. Sementara ketika kita sholat kita itu mewarisi definisi dari ilmu fikih dan ahli fuqaha ya. Ahli fikih mendefinisikan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit. Ini definisi sehingga sholat itu senantiasa didefinisikan hanya kumpulan gerakan dan kumpulan kata-kata yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Akibat definisi ini, mohon maaf, ini kajian akademik Pak, bukan penyalahan ajaran para ulama, bukan. Mari kita lihat dampaknya di masyarakat. Secara akademik akibatnya karena definisi ini maka orang yang melakukan gerakan menerima bacaan gerakan sholat dimimikian takbir dituntunkan dengan salam bacaannya bacaan sholat seolah-olah dia sudah merasa sholat padahal sholat bukan hanya itu hanya aku lama ya
dengan gerakan sholat, pembacaan dengan bacaan sholat, dia merasa sudah sholat. Anu sholat tadi. Mantap. Beres sholat kita coba baca. Lain Allahumma antas salam, Allahumma antas jalan. Ya lain Allah. Para pecinta kesucian jiwa, padahal sholat bukan hanya itu hanya. Maka ketika ilmu fikih ini dikejar, sesuatu disebut ibadah kalau ada niat tempatnya di qalbu. Fikih hanya sampai di situ, tapi fikih tidak pernah menentukan ari qalbu di mana. Qalbu itu di mana tempatnya? Belum lagi dikatakan bahwa dalam sholat itu ada yang disebut sholat khusyuk, ada yang disebut sholat makbul, ada yang disebut sholat mardud. Fikih sudah tidak bisa mengkaji di situ. Bahkan sholat itu macam-macam. Bahkan ada sholat yang disuruh, ada orang yang dilarang sholat. Aku belum tahu. Suka orang. Bahkan ada orang yang karena sholatnya masuk neraka. Awas ya. Gara-gara maca ayat fawailun lil musallin. Dulu di kampung kita mendefinisikannya untuk itu. Neraka wayal buat orang yang sholat. Salah ibu nutara sholat tengikeun sia. Geuning ngasup neraka teh jelema anu sok sholat. Mending aing atuh. Daripada kana neraka sia. Umur yang mana ibe mana hari itu tengekeun tara cekiat oke fawailun lil musallin. Neraka wayal kerja pada sok sholatnya mending aing atuh henteu. Asal menang kali. Rojol ini ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu sholat, jangankan sholat, mendekat saja kepada sholat tidak boleh ketika kamu dalam keadaan mabok. Cek tukang mabok, alhamdulillah. Sakit aja tukang mabok geus di papatahan sholat, arek sholat mandi aya eta mabok deui supaya enggak silakan bro sing tuntas satu majine mantakan ini ayat guys kamera guys teruskan ini ayat teruskan karena ayat ini kalau digali oleh tafsir sufi mengandung makna yang dalam, ada mafhum, ada mantuk, ada mafhum walafanya, ada yang tersembunyinya atau mustaqil di balik ayat yang tadi. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat, jangan melaksanakan sholat ada hatta sehingga itu butuh waktu. Kamu tahu terhadap apa yang diucapkan. Di situ ada dua kata yang harus kita bongkar maknanya. Satu kata sukaro yang artinya mabok. Ciri yang mabok adalah yang tidak sadar, tidak tahu lagi terhadap apa yang dia ucapkan. Itu yang mabok. Tapi kalau ta'lamu ma taqulun, dia tahu terhadap apa yang dia ucapkan, berarti itu orang sadar. Yang tidak boleh mendekati sholat adalah orang yang mabok. Yang mabok itu apa? Yang mabok itu berarti mabuk apa dari situ? Apa? La ta'lamu ma taqulun. Yang mabok itu yang tidak tahu lagi terhadap apa yang dia ucapkan. Tidak sadar lagi terhadap dia ucapkan. Dia ngomong A, kelakuan B, mabok. Halo? Mabok iya disebutkan mabok ngajar sih. Dan kudu minum alkohol. Memakai dasi, memakai kopea, bahkan pakai sorban. Ngomong A, kelakuan B, mabok, bro. Halo? Ini yang harus kita pikirkan. Orang yang mabok seperti ini tidak perlu pakai alkohol. Orang yang mabok seperti ini jangankan mendekati sholat, mahiyah sholat saja mundur kasih kata. Tapi jawaban anda sholat, sholat itu belum yakin. Orang yang mabok secara majazi
Barang siapa yang sholat tapi sholatnya tidak memberikan efek untuk menjauhkan diri dari durhaka yang disebut fahsya dan munkar, hakikatnya dia bukan semakin dekat kepada Allah, tapi dia makin jauh. Tuh, makanya sholat ini macam-macam, Pak. Sholat ini macam-macam. Ayat jelema anu sok sholat tapi nilai sholat teu nempel ka si eta bakat ngajauhan. Ngan teuing jelema anu teu sholat, ieu sholat nempel moal si eta. Halo? Palingan panersa apa akibatkeun sholat teh aya dua, aya sholat raga, aya sholat sehat. Sholat raga itu tadi aqwalul mu'aqalun tatahadun bitakbirah katamatun bitaslim saungkat-ungkat ambe bari pala-pala kok gitu gede pala-pala kieu mah gerakanna direngketkeun. Wah, akbar ieu di dieu ieu mesti luar di dieu yang luar. Wah, akbar pas ruku subhanallah liman hamidah nu kalunggur leungeunna hungkul sirahna geus diruduk kana subhanallah. Ungkat-ungkat haji tetapi kata Allah tetapi kata sholat tetapi kalau nah jangan tetapi antum punten kata sholat tina kecap sholat artinya nyambung nyantol. Berarti seseorang disebut sholat kalau nyambung, kalau nyantol apanya? Raganya dengan ruhnya. Aya ruh cecong-cengan bawah hawakan awan yurik apa yurik balik di dia ngaca jurik itu awaknya sabile ulang hulunya sabile muni awaknya juga ulang hulunya juga wing kemana jurik itu maksudnya gimana jurik kok kan penting ayo si jurnalisa jurik banget tuh sok mana sama juriknya dilipat ya udah dilipat gitu mah kan ayat kursi gitu mah tuh pakai ayat dapur ke kursi kakak cuma paling sudah berkata aku mendapur Allah tapi gua terlanjur sayang sih sama Allah ya Allah makanya pantas ayat sholat raga ayat sholat nyawa ayat sholat raga naukur nyawa nanti apa berarti itu sholat tuh ayat nyawa hukum emang bisa kan nyawa kan nempel kayak di awak apa tuh kecuali bapak nggak terbuka awak menang tak sholat. Jadi kalau bapak yang sholat gampang kewajaran tombol awak gampang makanya menurut para ahli sufi tafsir sufi melihat ternyata sholat itu di dalam Al-Quran ada 6 jenis ya 5 apa ini ada 6 jenis sholat. Dari yang 6 jenis sholat ini dikelompokkan menjadi 2, ada sholat mardud ada sholat makbul. Sholat mardud sholat yang jadi sah menurut fikih tapi di mata Allah tidak diterima, jangankan diterima nepi ngenteng dan sholat dari Taiwan itu nepi Allah. Yang kedua sholat makbul ini adalah sholat yang jadi sah menurut fikih juga diterima, Allah tidak menerima padahal yang tidak jadi, cuma syarat diterima harus sampai dulu, sampai itu adalah usul. Mana sholat yang 3 yang mardud itu? Ada 1 sholat sahun, 2 sholat usaha, yang ketiga sholat mukaul wa tasdiyah. Itu sholat untuk bikin kadolak talang tapi bikin kebencar mastaka moal diterima pak moal jadi apa itu sholat sahur kayak bulan depan kita boleh. Apakah ada sholat buka wa tasbih? Ada. Sholat apa? Sholat hanya sebagai tameng sosial politik, itu sholat buka wa tasbih. Bu cuma punya suami yang sholatnya seminggu sekali ya aku setahun sekali ada waktu lebaran ibu sendiri kaget melihat suami, kenapa si papa dari suku sudah mandi mana kalau takbir pakai jas pangkerema
pakai sajadah pangkerena kebetulan ke sajadah lagi aya kompas kebetulan ke katinggal namun aya anak digigilun ke jauh mun aya nu kitu dibeulir sajadah malah kalau mama kompas kieu meng poe sajadah pangalusna jas pangalusna mani pangsepuhna teuing masyarakat sekitar apalagi karena sholat KS papa mau kemana? Ini kan lebaran papa mau ke masjid nah iya tuh malu sama tetangga setahun sekali sholat berarti erat tuh itu sholat buka atas ya hanya pemain sosial dan politik apalagi sholat yang mukawat asliah sampai dengerin zaman pilkades pilihan kepala lain pilihan kepala ludes karena ya jadi lurah tapi sangsara pilkada pilihan kepala daerah ludes jadi nggak ada yang lagi kan S3 stres stroke selesai belum mahal tapi masih enak untuk pernah kamu saja untuk pernah datang ke masjid untuk pernah datang ke pesantren susu dokter datang zaman begitu tong tarik pejalan si eta datang kiai pilih ayah mantos ada nabi pilih ayah karpet dan derajat itu sudah cek ngomong oh mana bios iya no karpet beres karpet mumpal itu WC tenang kayak api lungihan tenang ya bapak-bapak kayak ini ya masih ada sholat tahiyatul masjid tahu ada nge-WC ya halo tentang gratis jika ibu-ibu ke masjid dari sholat tahiyatul masjid tahu ya nggak cocok HP nabe ya ngecas ayo apa ijaz hari ibu lobet nanti tahu cara ngecasnya terkati ku emek kalau hidung emek si eta datang sesuatu tenang pak ngumpul sama lalu sakil anjing abdi kadi bener si eta datang pak aing geus arek balik ka harewas tapi bentar we kiai da kiai masih dari kamarna engke bentar we suara anu ti dieu ka abdikeun mun kumaha engke we cek sanes kumaha engke kumaha oh siap giung kiai lagi da bingung betul beres pak ada pemilihan alhamdulillah si eta eleh yang ada di daerah kiai nah eta tadinya kiai kumaha teh ku api geus dijieun ieu nah kiai semua cek kumaha tuh itu hak mereka terus saya tadi kumaha tuh tadi cek kumaha mangga we angkatan deui mangga karpet tadi tuh mau dari bongkar bila perlu jangan dibaca-baca siapa dia deui dia sholat dia berjamaah dia ibadah di situ tapi itu hanya buka awal tasbih sholat hanya sebagai tameng sosial na'udzubillah ilola baik mau dibalikan diri ada namanya sholat anu makbul tapi dalam Quran ayat 3 kahiji pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un nu kadua sholat yuhafidun dua nu katilu sholat daimun tilu nah sholat daimun bikin keahyapan ahli torekat nyileun aja sholat daim dari mulham apakah itu? bukan rahasia ayo pengerasa apa sholat daimun lain kudu sholat sunat namanya sholat daim daim langgeng ayo sholat nyantolkan jadi nyantolkan atau langgeng ke Allah teu kamuger ku waktu teu eleh ku masa teu aya di mana-mana tapi hatena anggar daim nyantol ka Allah nah jelas jangan sholat khosyiun aku menang-menang sholat khosyiun diajar torekat terserah sholat busuh hoyong sholat busuh hoyong kantor sholat busuh kade ulah juga ini ke sholat begitu kunci motor jawabannya motor nanti menang ke ini kan
Kamu ke sholat Allah Akbar, ingat kapangi kapal lain busuk alamun. Pak, orang itu tahu nama tapi tidak tahu paham, tahu konsep, tidak tahu cara penerapan. Dikira khusyuk itu adalah pekerjaan akwalun wa af'alun. Dikira khusyuk dengan sabukur pegawaian Anda badan dengan bacaan. Tidak. Sedangkan kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat, mohon maaf Pak, man lam yahsya sholatihi fasadat sholatuhu. Barang siapa yang sholatnya tidak khusyuk, maka rusak sholatnya. Kajenting sholatnya wajib. Halo, Pak Ibu sholat pun tersopatas AC gini, duhur sholat opat sholat menit rekor panggilan. Sholat 15 menit. Wah, keren. 15 menit. Ini ada opat rokaat di rokaat batas AC. Tapi tentang hukum tiga hayal macam bangsa. Bukan. Terus si kuring ngejel kalau mulai sholat pakai itu isut deh pakai helm isi geger otak. Kalau pasal rokaat deui apa suntik siapa karena sarokangan anjir hilang. Si oto itu kasih si goreng aki-aki ke sholatnya letaknya ke balik deh ya karena betul khusyuk bukan direkayasa. Dia tidak tahu tempat khusyuk itu di mana. Pikir dulu bahwa rukun sholat yang pertama niat hari niat tempatnya di kolbu, tapi pikir tidak sanggup menunjukkan di mana kolbu, apalagi kolbu bukan karena bahasa Indonesia. Kolbu itu jadi hati. Hati mau lagi ya. Sok datang ke dokter kalau hati di mana? Oh di dinya. Oh begitu kami nyeri hati kok lagi atau nunjuk atau lah. Ampura kami nyeri hati. Bener kecil di rumah sakit jiwa. Nama berbeda mana? Ketika kita menyebut kolbu dalam bahasa Indonesia, letaknya ditujukan ke sini. Akhirnya dia lain kolbu, nama jantung, agak baik. Definisi bagus gitu. Namanya berarti bayang nama kenapa hal itu saya kira. Di mana kewajiban tempatnya khusyuk? Kalau jauh ayat Al-Quran, lalu tadi bacaan ayat ini, rumah bacaan oke ahli sufi, kita tidak akan pernah tahu di mana tempat kolbu, dan di mana tempat khusyuk, dan di mana tempat niat sholat. Sedangkan segala sesuatu dimulai dari niat. Niat tempatnya di kolbu. Kebayang kalau kita nggak tahu enak kolbu di mana. Sedangkan apa yang diletakkan di kolbu itu akan menjadi nilai pekerjaan. Nilai pekerjaan apa? Disebut ibadah. Kalau di kolbunya diletakkan sesuatu pusat ibadah, itulah kita bersyukurnya tadi kata Abidada. Kita harus bersyukur karena guru sudah meletakkan sesuatu di dalam kolbu kita. Yang ketika itu sudah diletakkan di situ, apa itu? Ini dia seluruh perbuatan kita, maka mengalir dengan nilai yang satu itu. Di situlah kita memahami bahwa geuning maculna ahli dzikir mah sarua jeung ibadah. Gapleng teh, gapleng teh. Halo. Bapak gapleng bari pikir menang deh. Tong sieun-sieun tukang gapleng. Asal Islami we gaplengna balak genep lah disebut balak genep rukun iman. Rukun iman. Halo. Patiru iman Islam ihsan. Kalau balak genep naon sih? Halo. Pak, kita itu harus bersyukur. Pusat ibadah adalah Allah. Qalbul mu'minin baitullah. Allah meletakkan sesuatu di situ melalui kursi. Di situ kita baru memahami bahwa hijabna, rehabna, lanjutna, malaikah, apapun jawari
adalah pusatnya ibadah. Alhamdulillah. Ajengan atuh di mana eta qalbu teh? Cek Al-Qur'an teh. Alam yakni lil ladina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, can datang beja ka maneh jeung merasa iman. Apa belum sampai kepada pemerintah ayo yang memiliki iman bahwa khusyuk itu adalah antasya'a qulub. Khusyuk itu di qalbu. Tapi qalbunya yang teliti rilah. Ada yang menemukan qalbu orang lain juga. Tapi kalau qalbunya belum diisi zikrullah, maka tidak akan ketemu. Satu sholat khusyuk. Pak saya sudah tahu cara tempat khusyuk itu di qalbu. Tadi kan Pak Isa bilang ada sholat makbul. Sholat makbul itu sholat yang diterima. Tidak akan diterima kalau tidak sampai. Untuk sampai, bagaimana caranya? Talqin. Karena talqin kan tiga. Pertama, tazkiyah. Yang kedua, tasfiyah. Ini yang ketiga, wa isollahu. Jadi kalimat intinya dimasukkan ke qalbu. Qalbunya yang sedang ditalqin, dia menjadi alat untuk usul, dia menjadi pulau untuk sampai ke sana. Baik, terakhir Pak Isa, kalau begitu supaya sholat saya makbul, apa syaratnya? Nah, syarat untuk makbul adalah tawadhu. Dengan demikian maka makbul akibat dari tawadhu, khusyuk juga akibat dari tawadhu. Makanya Imam Bushairi menyatukan bab antara al-khusyuk wa tawadhu. Kalau melihat riwayat Imam Bushairi, ternyata khusyuk itu akibat. Sebabnya apa? Tawadhu. Tancapkan tawadhu, nanti khusyuk keluar. Jadi khusyuk mah ibarat punten di kaki ihan. Bayar ya kamu ketung. Khusyuk itu ibarat kencing. Kencing itu akibat karena banyak nih. Tong digejen-gejen nginum masing seueur engke. Ngalamun geus nginum seueur henteu kencing, berarti punten di situ ada sesuatu. Berarti ada penyakit. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa sholat yang makbul itu syaratnya adalah tawadhu? Itu dari keterangan. Di situ dikatakan innama ataqabbalus sholata liman tawadhu'a biha liqut mati. Sholat ibu, sholat bapak bakal bakal aku terima, kata Allah. Bagi siapa? Liman tawadhu'a biha liqut mati. Bagi orang yang tawadhu. Kalau begitu, letakkan dulu tawadhu, khusyuk akan keluar. Pertanyaannya, kalau gitu Pak Isan, ada tawadhu apa? Ini pertanyaan juga. Karena tawadhu itu seringkali diartikan tawadhu Mawadih, definisi pakai jujur. Tawadhu apa lagi? Tawadhu itu seringkali diartikan anak asor, TP. Pertajam lagi Pak. Tawadhu itu ternyata artinya adalah, ambil akar katanya. Tawadhu itu adalah sanggup menyimpan rasa takut. Siapanya? Qalbunya. Kenapa qalbu? Karena qalbu yang bisa menghadap Allah. Maka apa yang terjadi kalau qalbu ini supaya tawadhu? Kembalikan kepada kata asalnya. Tawadhu itu dari kata wado'an. Wado'an artinya meletakkan. Awas. Tawadhu berarti ada sesuatu yang harus diletakkan dulu kepada qalbu. Baru qalbunya itu nanti akan ajri, akan takut, akan khosya'ah, akan khusyuk kepada Allah. Sampai kapanpun kalau di qalbunya itu tidak diwado'an sesuatu, maka qalbunya sampai kapanpun tidak akan pernah dia khusyuk. Apa itu tawadhu? Yang tadi ada sesuatu yang diletakkan. Apa itu? Talqin. Makanya kalau sudah talqin, seharusnya qalbu manusia itu
bahkan bukan hanya itu Pak, bagi orang yang sudah bisa menyimpan sesuatu di dalam kolbunya itu, maka nanti badannya, gerakannya semua akan mengikuti kolbunya. Sampai ada hadis yang menyebut, di hadis itu dikatakan lau khosha'a qalbu hada, awas, lau khosha'a qalbu hada khosha'at jawarihu. Ketika kolbunya sudah tawaddu, dari tawaddu itu menghasilkan khusyuk, dari tawaddu itu sholatnya akan makbul, maka jawarihnya juga dia akan tertunduk kepada Allah. Jawarih ini anggap tawadan. Makanya punten, kalau kita lagi sholat, saya bukan menyuruh untuk membuktikan saja ketika kita sedang sholat Allahu Akbar. Kan suka ada orang sholat suku nama kikiran kene nah satu TikTok Allahu Akbar kikiran kene. Mata itu jendela hati. Apa yang terlihat oleh mata asup karena hati dari hati nah tuh etata. Maka apa yang terlihat ada hanggu karena sholat sakit. Kamu mau sholat nasi si jalan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Gerwe motor ayo gelis liwat Fatihah antara betul ke Bismillahirrahmanirrahim sampai kasujud paling nyereng saya ini nona gitu ya. Ayo mengatakan Pak kalau bisa bagi orang-orang yang masih seperti itu, yang kolbunya belum ditancapkan paku oleh ini, mohon maaf, jangan memakai pakaian yang mengganggu mata. Iya tuh aki-aki sholat ke masjid di mana kaos diberikan itu karena hadiah kapal api. Sholat hari penjelaman cantik takir Allahu Akbar juga nyabusuk pas berakhir ningali dan dibaca hadiah kapal api. Saksi sholat sisi jalan di tilamanku orang kesadar Pak ratu kapagian gak makna mau beludak diri itu tadi nama teka pikir tidak orang Allah ditunggu tadi nanti ada cenah busuk nek kudu ningali teka suku ayo suku naro peda akhirnya karena orang tidak orang teh macam apa nenek-nenek diperkosa anak-anak yang macas. Semoga kita semuanya selamanya senantiasa diberi